Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Pada video kali ini, kita akan belajar materi fikih kelas 8 tentang zakat. Yuk kita simak bersama-sama dari awal hingga akhir agar lebih paham dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum lanjut ke pembahasan, kita harus mengetahui apa sih tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, yang pertama, agar kalian mampu memahami dan menjelaskan pengertian zakat sebagai kewajiban dalam ajaran Islam. Yang kedua, agar kalian mampu menyebutkan hukum zakat serta dalilnya dari Al-Quran. Yang ketiga, agar kalian mampu mengidentifikasi dan membedakan macam-macam zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Yang terakhir, agar kalian mampu menjelaskan 8 golongan yang berhak menerima zakat. Lanjut ke pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian zakat. Apa itu zakat? Anak-anak, zakat adalah salah satu ibadah dalam Islam yang wajib kita laksanakan. Secara sederhana, zakat berarti mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima sesuai aturan syariat Islam. Tetapi, tidak semua harta bisa dizakatkan. Zakat hanya diwajibkan jika harta kita telah mencapai batas minimal atau hisab dan sudah dimiliki selama waktu tertentu, yaitu haul atau 1 tahun. Jadi, zakat bukan sekedar memberi, tapi bentuk ketaatan kepada Allah, sekaligus membersihkan jiwa dan harta kita dari sifat kikir dan cinta dunia. Kita lanjut mengenai hukum zakat. Menunaikan zakat hukumnya wajib, atau dalam bahasa fikih disebut fardhu ain. Artinya, setiap muslim yang sudah memenuhi syarat wajib menunaikannya dan berdosa bila meninggalkannya. Dalilnya ada dalam Al-Quran, salah satunya dalam Quran Surah At-Taubah ayat 103, yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Nah, jadi ayat ini menjelaskan bahwa zakat memiliki 2 fungsi utama, yaitu mensucikan harta dan juga jiwa. Maka dari itu, zakat adalah bentuk kebaikan yang menguatkan hubungan kita dengan Allah sekaligus dengan sesama manusia. Kita lanjut macam-macam zakat. Zakat terbagi menjadi 2, ada zakat fitrah dan juga zakat mal. Nah, pertama kita akan membahas tentang zakat fitrah. Apa sih zakat fitrah itu? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah ini berupa makanan pokok seperti beras atau gandum sebanyak 2,5 kg atau 3,5 liter. Adapun tujuan zakat fitrah adalah untuk mensucikan jiwa setelah berbulan puasa, juga membantu fakir miskin agar bisa merayakan Idul Fitri dengan bahagia. Nah, jadi zakat fitrah harus dikeluarkan sebelum salat Idul Fitri. Kalau sudah lewat waktunya, maka statusnya menjadi sedekah biasa, bukan lagi zakat. Yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan atas harta benda seperti emas, perak, hasil pertanian, hewan ternak, barang dagangan, dan uang tabungan. Agar harta ini wajib dizakatkan, ada 3 syarat utama yang harus terpenuhi. Yang pertama, hartanya telah mencapai hisab, yaitu batas minimal kekayaan yang dikenai zakat. Yang kedua, harta tersebut dimiliki selama haul, yaitu 1 tahun penuh. Dan yang ketiga, harta itu bersifat berkembang atau memiliki potensi untuk bertambah.
Nah, sebagai contoh, seseorang yang memiliki emas sebanyak 100 gram dan sudah disimpan selama 1 tahun, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya, karena jumlah emas tersebut sudah melebihi hisab, yaitu 85 gram. Maka, zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 2,5% dari total harta. Dengan demikian, zakat yang dibayarkan dari 100 gram emas adalah sebanyak 2,5 gram emas. Selanjutnya, golongan yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat atau biasa kita sebut dengan mustahik. Nah, yang pertama yaitu fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta atau penghasilan untuk mencukupi kebutuhan pokok hidupnya sehari-hari. Yang kedua yaitu miskin. Miskin adalah orang yang memiliki penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhan pokok hidupnya secara layak. Yang ketiga, amil. Amil adalah petugas yang mengelola zakat, baik dalam pengumpulan, pendistribusian, maupun pencatatannya. Yang keempat yaitu mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam dan masih lemah imannya, sehingga perlu dibantu dan dikuatkan hatinya. Yang kelima yaitu riqab. Riqab adalah budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. Yang keenam yaitu gharim. Gharim adalah orang yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak mampu melunasinya. Yang ketujuh yaitu fisabilillah. Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah, seperti dalam kegiatan dakwah, pendidikan, atau jihad yang tidak digaji. Yang terakhir yaitu ibnu sabil. Ibnu sabil ini adalah musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan, yang kehabisan bekal di tengah jalan meskipun ia kaya di tempat asalnya. Nah, itulah 8 golongan yang berhak menerima zakat. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu, baik dari segi harta maupun waktu, untuk diberikan kepada 8 golongan yang berhak menerimanya, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyucian jiwa dan harta, serta wujud kepedulian sosial dalam membantu meringankan beban saudara-saudara yang membutuhkan, sehingga dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan penuh keberkahan. Jadi, mari kita tumbuhkan semangat berbagi sejak sekarang, karena zakat itu bukan mengurangi, tapi justru membersihkan dan menambah keberkahan dalam hidup kita. Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai zakat. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini dapat dipahami dan juga dimengerti. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.